Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang, bahagia rasanya karena masih dapat menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa juga harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, tentunya penuh sukacita, diberkati Tuhan sepanjang hari ini. Puji Tuhan, kita masih dapat menikmati hari baru. Tentu berkat Tuhan yang baru juga bisa kita nikmati di hari ini. Namun sebelumnya saudara, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk mohon pimpinan Tuhan menyertai dan memimpin hidup kita hari ini. Kita berdoa. Bapa, kami menaikkan syukur kepadamu pada pagi hari ini untuk semua anugerah kasih Tuhan yang telah menyertai kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, saya siapkan satu bagian dari ayat firman Tuhan yang terambil dari kitab 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan saudara. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan bagi kita pagi hari ini. Topik renungan kita pada pagi hari ini saudara, yaitu penderitaan Kristen. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya yakin saudara, semua orang tidak pernah menginginkan hidupnya menderita, termasuk saya dan saudara. Tetapi penderitaan itu seringkali dia datang tanpa menitip pesan, dan bahkan kadangkala dia datang laksana singa yang mengaum, yang tiba-tiba datang dan melukai siapa saja yang dikehendakinya tanpa permisi. Atau bahkan laksana badai yang tiba-tiba menerjang apa saja yang ada di depannya, termasuk kehidupan kita. Satu hal yang perlu kita sadari saudara, bahwa sesungguhnya dosa di Taman Eden itu merupakan pintu yang terbuka lebar bagi penderitaan itu masuk dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan kita. Sehingga soal penting bagi kita saat ini bukan lagi mengapa saya menderita. Bukan itu lagi saudara. Melainkan bagaimana sikap saya, sikap kita menghadapi penderitaan itu ketika ia datang. Sebagai orang Kristen khususnya, sebagai orang beriman dan sebagai orang percaya, bagaimana sikap kita menghadapinya. Karena saya melihat pada umumnya manusia itu selalu menganggap bahwa penderitaan itu sebagai sesuatu hal yang bernilai negatif, ya, sesuatu yang merusak dan sesuatu yang merampas kebahagiaan kita. Itu pandangan umum dan mungkin juga saudara seperti itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lewat renungan kita saat ini, kita diberitahu bahwa konsep kita tentang masalah atau penderitaan itu akan sangat menentukan kita juga, ya, tentang sikap kita dalam menghadapinya sendiri. Ini penting bagi kita pada kesempatan ini. Karena ternyata saya melihat Alkitab tidak hanya memandang penderitaan itu dari sisi yang negatif saudara. Ini menarik untuk kita pahami. Tetapi Alkitab juga ya memandang penderitaan itu dari sisi positifnya. Sebagaimana diungkap kalau kita baca Filipi pasal 1 ayat 22 dan 29 maksud kami. Di sana Alkitab mengatakan sebagai sebab kepada kamu dikatakan dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, ya, melainkan juga untuk menderita bagi Dia atau untuk Dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi dapat saya ingin katakan kepada kita bahwa penderitaan itu juga bisa
menjadi berkat bagi kita, bagi orang-orang percaya. Ya, sebagaimana diungkapkan oleh firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang kedua, ayat yang ke-12 kita bisa membacanya di sana. Anggaplah dikatakan sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ini luar biasa, merupakan sebuah kebahagiaan bagi orang percaya, bagi orang beriman, jika kita menghadapi penderitaan dan kita mampu memahami maksud dan tujuan penderitaan itu bagi hidup kita. Dalam renungan kita pada saat ini, kita bisa melihat Paulus menjelaskan saudara, ya, bahwa lebih jauh tentang nilai atau peran penderitaan itu bagi orang-orang percaya, sebagaimana ia mengungkapkan bahwa itu seumpama duri dalam daging, dikatakan duri dalam kehidupan kemanusiaan kita. Ada beberapa hal yang ingin saya angkat pada kesempatan ini. Peran penderitaan itu bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang pertama, mengapa Tuhan mengizinkan kita menderita? Yang pertama yang saya ingin sampaikan kepada kita, untuk mencegah kesombongan dalam diri kita. Karena sesungguhnya saudara, oleh dosa, kesombongan ini menjadi momok yang sangat menakutkan dalam diri kita. Tuhan mengizinkan, terkadang Tuhan mengizinkan penderitaan itu menyertai hidup kita, supaya kita belajar rendah hati, supaya kita tidak sombong, saudara. Paulus menyadari hal ini, bahwa sifat sombong itu adalah suatu sifat yang sangat merusak kehidupan keberimanan kita, kehidupan percaya kita, terutama sebagai anak Tuhan. Mengapa ini merusak? Karena sifat sombong itu ya kita bisa melihat Lucifer diusir oleh Allah dari surga karena sifat sombong itu. Juga kita bisa melihat karena sifat kesombonganlah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Ini fakta, saudara. Mereka begitu sombong, merasa hebat, dan mereka ingin menyamai Allah, dikatakan sesuai dengan bujukan setan kepada mereka. Lalu selanjutnya, karena sifat sombonglah, maka banyak orang-orang di dunia ini sampai pada saat ini mereka jatuh ke dalam penghukuman Tuhan karena kesombongan mereka. Oleh karena itu saudaraku, melalui pengalaman Paulus yang sangat luar biasa yang disampaikan kepada kita pada pagi hari ini, sebenarnya ada dasar baginya untuk menyombongkan diri kalau kita lihat secara keseluruhan. Karena dia dipakai Tuhan luar biasa. Tetapi untuk mencegah kesombongan yang seperti itu dikatakan, Tuhan mengizinkan ada utusan iblis mencobai dia, mengocoh dia. Dikatakan di sini dengan duri yang tidak lain adalah penderitaan, sakit penyakit yang serius yang sangat mengganggu kehidupan Paulus pada saat itu. Itulah yang diizinkan Tuhan untuk membentuk kehidupan Paulus supaya tidak sombong, supaya tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Sebagai manusia saudara, terlebih sebagai hamba Tuhan tentunya, Paulus berdoa supaya duri yang di dalam daging itu boleh diangkat oleh Tuhan, dikatakan. Namun Tuhan berkata kepada Paulus, apa yang dikatakan kalau kita baca ayat 9, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Ini luar biasa saudaraku. Cukup kasih karuniaku bagimu. Artinya tanpa kesembuhan pun Paulus sudah memiliki anugerah yang cukup bagi dirinya. Jadi Allah itu tidak mengangkat duri itu supaya Paulus dikatakan tidak meninggikan diri. Dia selalu tahu bersyukur. Dia bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaan bagi kita, apakah ada duri dalam diri saudara pada saat ini yang sengaja diizinkan Tuhan? Mungkin Anda sudah lama berdoa, tetapi pergumulan itu, duri itu, persoalan itu tidak kunjung sembuh. Kita tidak kunjung dibebaskan oleh Tuhan. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, yakinlah bahwa Tuhan mengizinkan itu semua supaya saya dan saudara tidak sombong, supaya tetap menjadi pribadi yang rendah hati, menjadi pribadi yang selalu bersyukur dan selalu mau menyerahkan hidup kita ini kepada Tuhan. Itu yang pertama.
Tuhan izinkan penderitaan datang supaya kita tidak sombong, tetapi menjadi rendah hati. Yang kedua, penderitaan itu diizinkan Tuhan untuk menyempurnakan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Ini yang kita lihat menarik dari pembacaan kita hari ini. Kalau kita baca ini dari ayat pertama sampai ayat yang ke-10, ini sebuah rangkaian yang perlu kita terima. Karena di sana dikatakan ayat 8-9, sebagai seorang percaya, hidup tanpa kuasa Allah itu seperti dikatakan kabel tanpa listrik. Tidak ada apa-apanya. Sebagai hamba Tuhan, pelayanan tanpa kuasa itu seperti menimba air dengan jala. Sia-sia saudaraku, percuma. Sehingga kita ini sangat membutuhkan kuasa Allah itu di dalam diri kita. Sebab itulah Kisah Rasul 1 ayat 8, Yesus berkata kepada para murid, dia katakan seperti ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Ada kuasa yang Tuhan titipkan bagi setiap kita. Rupanya kesempurnaan kuasa Kristus dalam kehidupan pribadi Paulus itu justru dinyatakan oleh Tuhan dalam tubuhnya yang lemah. Dalam tubuhnya yang berduri, yang menderita itu. Artinya saudaraku, lewat kelemahan Paulus itu dikatakan Tuhan ingin menyatakan kebesaran kuasanya. Bukan dalam kemegahan Paulus, bukan dalam pencapaian-pencapaian yang didapatkan, tetapi dalam kelemahannya. Sehingga Paulus pun berkata, jika aku lemah, maka aku kuat. Puji Tuhan saudaraku. Adakah saudara mengharapkan kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan saudara secara sempurna saat ini? Kerinduan kita memang seperti itu saudaraku. Oleh karena itu bersiaplah saudaraku, karena Tuhan akan memakai kelemahan-kelemahan saudara itu, bahkan penderitaan, bahkan mungkin penyakit yang Tuhan titipkan di dalam tubuh saudara itu, untuk menyatakan bahwa Tuhan berkuasa, menopang engkau ketika lemah, mengangkat engkau ketika engkau jatuh, memberi harapan ketika engkau putus asa dan seterusnya. Itu yang kedua. Jadi penderitaan itu diizinkan Tuhan menyempurnakan kuasa Tuhan dalam diri kita. Yang ketiga, menguatkan iman saudara. Itu yang kita baca dalam ayat yang ke-10 tadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidaklah cukup jika kita hanya memiliki iman. Perlu iman saudaraku. Tetapi lebih daripada itu, kita membutuhkan iman yang kuat dan kokoh. Yang dapat membuat kita bisa bertahan, membuat kita dapat menang dalam menghadapi kehidupan apapun keadaannya saudaraku. Penyakit dan penderitaan memang itu tidak enak ketika kita rasakan. Tetapi jika kita merindukan iman yang kuat saudaraku, bersiaplah untuk menerima hal itu. Karena itu pasti bisa membuat iman kita semakin kuat seperti Paulus. Ingatlah, seorang siswa jangan berharap akan bisa naik kelas jika tidak mau mengikuti ujian. Jadi penderitaan itu merupakan ujian. Lalu sebuah perahu layar tidak akan bisa melaju dengan baik kalau tidak ada angin. Ini pasti saudaraku. Ingat saudaraku, iman yang kuat itu, iman yang kokoh itu, iman yang siap pakai itu, iman yang praktis dan efektif itu adalah iman yang keluar dari dapur api pengorbanan. Ini luar biasa. Jadi siapkanlah diri saudara dibakar di tempat, ditempa dan digodok oleh Tuhan dengan cara Tuhan sendiri untuk membuat iman saudara menjadi iman yang kuat, iman yang murni. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa arti? Saya sering mengatakan begini, apalah arti paku kalau dia tidak rela merasakan paku? Mari kita renungkan ungkapan ini. Apalah artinya hidup kita jika kita tidak rela merasakan kepahitan dan penderitaan yang sengaja diizinkan Tuhan kita alami? Dengan kita mengerti hal ini, kita akan semakin mengerti arti hidup kita, saudaraku. Mari, tidak ada yang kebetulan dalam hidup kita.
Semua dirancang Tuhan. Semua itu diizinkan Tuhan. Tanpa seizin Tuhan, tidak akan mungkin ada penderitaan kita alami. Mari kita belajar hari ini. Sebagai penutup bagi kita, pagi ini, mungkin kita sudah berkali-kali berdoa. Saya tidak tahu apa persoalan yang saudara hadapi saat ini. Tetapi nyatanya tidak ada kemajuan, tidak ada perubahan, tidak ada jawaban dari Tuhan, sepertinya seperti itu. Lalu pertanyaannya, apakah Allah tidak mendengar doa kita ketika kita berseru dalam penderitaan kita? Saya ingin katakan, sama sekali Tuhan bukan tidak mendengar, ya. Sama sekali Tuhan bukan tidak mendengar. Tidak seperti itu. Allah pasti mendengar. Allah pasti menjawab doa dan pergumulan kita. Tetapi saya ingin katakan, mungkin Allah pada saat ini, Tuhan pada saat ini sedang berkata kepada saudara. Mungkin Tuhan katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Mari kita terima ini. Cukup kasih karuniaku bagimu. Ini mungkin jawaban Tuhan bagi saudara hari ini. Atau Tuhan mengatakan, aku mencegah engkau dari kesombongan. Aku mengizinkan engkau mengalami, supaya engkau tidak sombong, supaya engkau menjadi pribadi yang rendah hati. Atau Tuhan mengatakan, aku mau menyatakan kesempurnaan kuasaku melalui engkau di dalam dirimu lewat pergumulanmu. Tuhan ingin menyatakan kesempurnaan kuasanya. Ya, atau Tuhan mengatakan kepada kita, aku mau menguatkan imanmu. Iman yang murni itu, saudaraku, selalu keluar dari pergumulan, tantangan, dan ujian yang berat. Maka kita terbukti beriman dan sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarkanlah renungan ini menjamah hidup saudara. Menuntun hidup kita hari ini, supaya kita mengerti makna hidup. Walaupun kita menghadapi banyak pergumulan dan penderitaan, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu yang kita hadapi, untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita, bagi kehidupan saudara hari ini. Mari kita menerima kebenaran ini. Tuhan memberkati saudara. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu pagi ini yang telah menyapa kami lewat kebenaran ini. Berkatilah setiap kami mendengar, kuatkan kami yang lemah, angkat yang jatuh. Tuhan beri harapan bagi yang putus asa, hiburkan yang berduka. Bagi yang sakit Tuhan pulihkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Hamba terus doakan bagi anak-anak-Mu yang sedang bergumul untuk pekerjaan, Tuhan berkati. Yang mengharapkan jodoh diberkati Tuhan. Yang mengharapkan keturunan pun berkati bibit dan buah kandungan mereka Tuhan. Anak-anak kami dalam pergumulan pendidikan pun Tuhan berkati. Umat-Mu yang bersuka cita hari karena berulang tahun, penuhkan sukacita mereka. Ajar mereka bersyukur karena itu anugerah Tuhan atas hidup mereka. Banyak umat Tuhan saat ini yang sedang mengalami pergumulan hidup yang sulit, yang berat, bahkan dibelenggu oleh kuasa setan, kuasa gelap. Ketika mereka mendengarkan renungan ini, biarlah mereka ditolong, dikuatkan, dilepaskan, dibebaskan, dan diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, apapun keadaan hidup yang sudah hadapi hari ini, tetap semangat, jadi kuat, ya. Jangan menyerah, tetap bersuka cita dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Itu dikehendaki Tuhan dari hidup saudara di hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara yang rindu didoakan, hubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Bantu kami untuk selalu mau membagikan renungan ini. Men-share kepada sebanyak mungkin orang. Sehingga banyak orang menonton, itu penyemangat bagi kami. Ya, berikan juga komentar yang baik di link YouTube kami saudara. Bagi saudara yang belum melakukannya, tekan tombol like, juga subscribe di YouTube saudara itu sebagai bentuk dukungan saudara untuk pengembangan pelayanan ini, juga untuk pengembangan channel ini ke depan. Akhirnya saya Pendeta Lintir Ngoran, pendeta di GKP Jemaat Khusus Horesa Medan, menyampaikan sampai jumpa saudaraku di kesempatan lain tentunya. Tuhan Yesus memberkati saudara di hari ini. Shalom.